Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Hafiza. Ulun dari Universitas UIN Antasari Banjarmasin. Nah, jurusan ulun PGMI semester 5. Di sini ulun hendak mewawancarai pian seputar tentang Mbak Ayun Maulud yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin ulun ajukan kepada pian. Yang pertama, asal usul Mbak Ayun Maulud. Habis itu pertanyaan kedua, apakah tradisi Mbak Ayun Maulud dilakukan tiap tahun? Lalu yang ketiga, apa tujuan diadakannya Mbak Ayun Maulud? Bisa pian jelaskankah kepada ulun terkait 3 pertanyaan yang ulun tanyakan ini? Boleh. Nah, terkait pertanyaan yang pertama tadi, asal-usul Mbak Ayun Maulud itu apa? Asal usul Mbak Ayun Maulud lah, yang ada di Banjarmasin ya kan, terutama di Kalimantan Selatan. Jadi asal usul sebenarnya dari Mbak Ayun Maulud ini itu tuh di antara kisaran abad 15 sampai abad 16. Itu awal-awal muncul Mbak Ayun Maulud, tradisi Mbak Ayun Maulud di Kalimantan Selatan, sekitar Kalimantan lah. Cuman kan pada zaman itu Islam itu masih belum berkembang pesat. Jadi asal usul pertama kalinya Mbak Ayun Maulud itu sebenarnya itu adat tradisi dari suku Dayak Kaharingan lebih tepatnya. Nah, jadi saat itu kan Mbak Ayun Maulud itu bukan kayak sekarang ini, lebih condong ke tradisi adat mereka. Nah, dilakukannya pun berbeda dengan yang sekarang. Kalau sekarang kan karena sudah Islam berkembang, saat itu sudah berkembang sekitar abad ke-18, ada zaman Syekh Arsyad Al-Banjari. Nah, pada zaman itu kan Islam itu kan sudah mulai berkembang pesat tuh di seluruh penjuru Kalimantan Selatan, lebih khususnya. Nah, pada saat itu pun juga akhirnya tradisi Mbak Ayun Maulud itu pun berubah, digabungkan dengan syariat Islam. Habis itu apa yang bertentangan misalkan dengan syariat Islam itu maka dibuang, terus diganti dengan yang terkait dengan adat istiadat Islam, yang Islami lagi gitu. Contohnya kan seperti syair-syair maulid gitu kan. Kalau yang dulu kan seperti mantra-mantra untuk roh-roh nenek moyang. Kalau sekarang kan diganti dengan syair-syair maulid ataupun syair-syair madihin juga ada seperti itu kan kalau sekarang ini. Nah, kemudian kan acaranya pun juga lebih meriah sekarang ini kan, lebih umum lah, untuk orang umum. Kalau yang dulu kan memang terkhusus kalangan suku Dayak aja kan. Sebenarnya jadi seperti itu ya asal usulnya lah. Asal usulnya baik. Lalu lanjut ke pertanyaan kedua tadi, apakah tradisi Mbak Ayun Maulud dilakukan setiap tahun? Kalau tradisi Mbak Ayun Maulud itu kalau di Kalimantan Selatan ini memang biasa itu rutin setiap tahun. Lebih khususnya itu di bulan Rabiul Awal, bertepatan dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Nah, dan kan sesuai dengan tujuannya kan, setelah Islam masuk, tujuan Mbak Ayun Maulud itu kan untuk memperingati kelahiran Nabi. Makanya diadakan tradisi Mbak Ayun Maulud itu yang lebih Islami lagi. Makanya kan di setiap pergelaran acara Mbak Ayun Maulud itu biasanya tuh dilantunkan syair-syair, syair-syair hadroh, nasyid dan sebagainya, yang terlebih khusus itu untuk memuji-muji Nabi seperti itu. Jadi setiap tahun lah biasanya itu diadakan. Cuman tempatnya itu biasanya tuh berbagai macam. Ada yang di daerah, biasanya di daerah Barabai, di daerah Harantau, dan di daerah Banjarmasin lebih khususnya. Nah, biasanya itu di tempat yang luas lah, atau di halaman masjid mungkin, biasanya seperti itu.
itu tadi tentang tradisi Bayun Maulud yang dilakukan setiap tahun. Nah, Baik, lalu di sini ada pertanyaan terakhir. Tujuan diadakannya Bayun Maulud itu untuk apa? tujuan diadakannya Bayun Maulud ya. Kan tadi kan sudah ada dijelaskan sedikit ya. Kan tujuan utamanya setelah Islam masuk itu yaitu untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW setiap tanggal 12 Rabiul Awal atau setiap bulan Rabiul Awal lebih tepatnya seperti itu. Jadi setelah Islam masuk, maka tujuan awal Bayun Maulud itu diubah untuk menjadi memperingati kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Makanya kan seperti tadi yang sudah dijelaskan, biasanya itu dilantunkan syair-syair, pujian-pujian Nabi Muhammad SAW biasanya seperti itu. Nah, kalau hanya tujuan yang awalnya sebelum Islam masuk itu kan memang untuk mengenang roh-roh nenek moyang lah, roh-roh leluhur. Nah, untuk bisa juga lebih tepatnya untuk upacara adat seperti selamatan panen besar itu dulu tuh sebelum Islam masuk seperti itu. Oh, baik, berarti kalau diambil dari keseluruhannya disimpulkan kalau Bayun Maulud itu diadakannya setiap bulan Rabiul Awal, mulai dari tanggal 12 Rabiul Awal. Lalu bertujuannya kalau di dalam Islam sekarang, dalam budaya Islam sekarang, untuk mendapatkan sifat-sifat seperti Nabi Muhammad SAW. Terus kalau yang pertama kalinya tadi dilakukan oleh orang-orang Dayak, Ya, suku Dayak Keharingan ya, yang bertujuannya untuk menghormati para leluhur mereka. Baik, terima kasih karena sudah mau menjadi narasumber dari tugas saya ini. Terima kasih kepada Anda yang sudah menyampaikan. Mungkin ini saja yang dapat yang sudah terjawab dari pertanyaan saya. Terima kasih sudah sharing juga kepada saya tentang Bayun Maulud itu dari sejarahnya sampai tujuannya. Ya. Sudah sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada salah saya mohon maaf. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih.